Ada apa? Pak, dia harus mati, Pak. Daripada anak kita diculik. Siapa, Bu? Sugimin? Bu, jangan aneh-aneh. Saya nggak mau ikut-ikutan. Pokoknya dia harus mati, Pak. Biar kehidupan kita damai. Aku udah capek, Pak. Dia diperas terus. Aku udah capek. Ayo, Pak. Dia harus mati, Pak. Dia harus mati. Tentang cara bagaimana Sugimin harus mati, tercetuslah ide Nurhayati. Dia harus mati, Pak. Sepekan kemudian, Nurhayati tiba-tiba melihat sebuah kesempatan. Ketika Sugimin berkunjung ke rumahnya tanpa disengaja, Sugimin malah membawa berita. Awalnya dikira bakal menagih dana kampanye. Ternyata Sugimin malah mengeluhkan sakit perutnya disertai diare. Bagi Nurhayati, Sugimin seolah menyodorkan sebuah ide. Dari situ, Nurhayati terpikir untuk mencampur racun tikus ke dalam kapsul obat diare. Nurhayati girang seperti orang menang hadiah lotre. Setelah beristirahat 1 jam, Sugimin pamit pulang ke Surakarta pada pukul 8 malam. Atmosfer suasana rumah Nurhayati terasa semakin suram ketika Nurhayati mulai mengeksekusi rencananya yang kejam. Menukar isi kapsul obat diare dengan racun tikus tanpa seorang pun mendikte. Meski Nurwanto suaminya mengetahui, tetapi ia menutup mata akan aksi sang istri. Lantas Kamis dini hari, Sugimin dilarikan tergobok ke rumah sakit Marga Husada Wonogiri oleh pasangan Nurwanto dan Nurhayati. Diarenya masih mengamuk sebab sesampai di rumahnya Kamis dini hari, Sugimin nyaris semaput ambruk. Dalam kondisi setengah sadar, Sugimin terkapar, tenaganya merosot pudar. Namun Nurhayati malah semakin barbar, hatinya berdebar-debar saat menyaksikan Sugimin menenggak 1 butir kapsul isi racun dengan lancar. Alhasil, Sugimin nyaris mudar. Sugimin terdiagnosa mengalami dehidrasi parah ditambah gejala keracunan makanan pula. Sejak 11 April ia mendapat perawatan, lalu pada tanggal 13 April kondisinya mengalami perbaikan sehingga Sugimin diperbolehkan pulang selama proses pemulihan. Suster! Nyatanya, Sugimin kembali terkapar di ranjang rumah sakit selanjutnya. Duduk perkaranya, Sugimin kembali menyinggung soal dana kampanye 750 juta rupiah. Kepada si anggota dewan, Nurhayati lagi-lagi meminumkan kapsul isi racun racikannya. Peristiwa terjadi dalam perjalanan mereka hendak ziarah ke makam Aulia di Wonogiri. Agar nyatanya menjadi anggota dewan tembus lagi adalah kebiasaan Sugimin untuk berkontemplasi. Kapsul isi racun bekerja. Kali kedua, Sugimin menjalani perawatan 3 hari lamanya. Pada hari Sabtu 13 April, Sugimin keluar rumah sakit dengan status pulang paksa. Selama 4 hari berturut-turut, Sugimin didera diare akut. Selama Sugimin dirawat, Nurhayati turut tanpa bersambat. Nurhayati diombang-ambing perasaannya antara belas kasihan tapi juga ingin mengakhiri penderitaannya selama bersama Sugimin segera.
Nyatanya, meski fisik masih payah, namun ingatan Sugimin akan duit dana kampanye tak pernah lupa. Kamu masih ingat? Kamu masih ingat nggak uang 750 juta? Hah? Masih ingat kan? Atau kamu mending memilih mati? Astaga. Mendingan kamu yang minum obat deh. Masa mau nggak? Hah? Nih, minum obatnya nih. Mana uang Rama? Udah, minum obatnya udah. Jangan baik ngomong. Lantas, apakah Sugimin kelak luput lagi nyawanya? Atau sebaliknya, Nurhayati akhirnya menjagal nyawa? Saksikan Rajapati selanjutnya selepas jeda pariwara. Pada percobaan meracun Sugimin yang ketiga, fatal akibatnya. Selama perjalanan untuk mendapatkan pertolongan, Sugimin kesakitan hingga hilang kesadaran. Mas Sutri, Nurwanto, dan Nurhayati ketakutan. Kesetanan mengejar waktu namun terlambat jua sampai tujuan. Sugimin sudah tewas dalam perjalanan. Hasil visum tim forensik Rumah Sakit Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri menyimpulkan Sugimin tewas akibat keracunan obat pestisida jenis Aldicarb. Bahkan ditemukan pula sejumlah luka memar di belakang telinga, juga pada bibir dalam hingga bibir bawahnya. Kematian Sugimin mengundang ratapan keluarga, juga air mata sahabat-sahabatnya. Hasil visum memantik kecurigaan keluarga bahwa kematian Sugimin tidaklah wajar adanya. Apalagi dilaporkan keluarga, Sugimin sudah meninggalkan rumah 4 hari lamanya. Sementara Nurwanto, Nurhayati, serta Mukijo si ayah mertua awalnya mengaku menemukan korban terkapar begitu saja di emperan. Justru mereka lah yang jempalitan untuk menyelamatkan nyawa korban. Lalu siapa pelakunya bila memang Sugimin diracun obat pestisida? Kita juga dia keluar lagi nggak tahu. Sebelumnya memang dia pulang sekitar lebih kurang jam 12 malam bersama teman-temannya. Nah, itu kan saya dalam keadaan tidur. Ya, tapi setelah itu dia sudah sekitar jam 2 pagi ya keluar lagi tanpa sepengetahuan saya karena saya dalam tidur. Jadi dia nggak pesen apa-apa juga. Sepandai-pandainya Nurhayati merangkai dusta, namun ia tidak bisa menutup telinga bila hati nuraninya mendakwa. Hingga akhirnya Nurhayati menyerahkan diri ke Polres Wonogiri keesokan harinya, yakni pada hari Selasa 16 April 2019, 1 hari sebelum pemilu raya. Nurhayati tidak sendiri, Nurwanto sang suami turut dijerat polisi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka, diadili dengan dakwaan pembunuhan berencana, lantas dinyatakan terbukti bersalah. Nurhayati diganjar hukuman pidana 15 tahun penjara, sedangkan Nurwanto terdakwa kedua divonis 10 tahun penjara. Tamatlah riwayat aksi keji Pak Sutri, diketukan palu vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri.